Silakan duduk Kak, Bu. Perkenalkan Pak, Bu, saya perawat Magdalena. Sebelumnya, apa boleh tahu dengan Bapak dan Ibu siapa? Dengan Ibu Vika, dan ini suami saya, Nuris. Kalau boleh tahu, umur Ibu dan Bapak berapa? Saya umur 25 dan suami saya umur 27. Sebelumnya, ada perlu apa ke sini, Bu? Kami baru menikah dan ingin melakukan konsultasi tentang KB. Baik, sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu KB? Tidak, Sus. Nah, KB itu merupakan upaya untuk meningkatkan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Tujuannya untuk memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga. Apakah Ibu sebelumnya tahu apa macam-macam KB? Baik Ibu, di sini macam-macam KB, ada KB alamiah, ada KB metode sederhana, modern, dan kontrasepsi mantap. Nah, KB alamiah ini ada metode kalender. Nah, metode kalender ini tidak melakukan seks pada masa subur. Keuntungannya dapat digunakan oleh semua wanita sehat, tidak memerlukan biaya, lebih sederhana. Kerugiannya memerlukan kerjasama yang baik dengan suami, siklus mens tidak teratur, harus tahu masa subur. Yang kedua, KB alamiah ada suhu basal. Nah, suhu basal ini dilakukan dengan cara mengukur suhu tubuh pada pagi hari. Faktor yang mempengaruhi biasanya penyakit, gangguan tidur. Jadi suhunya kadang tidak normal ya, Bu. KB alamiah yang ketiga yaitu lendir serviks, yaitu dengan cara mengamati lendir serviks ya, Bu. Yang keempat ada simptotermal, yaitu kombinasi suhu basal dengan mukosa serviks. Yang kelima ada coitus interruptus, yaitu dengan cara saat berhubungan seks Bapak dan Ibu itu yang Bapak melakukan penarikan penis dari vagina sebelum ejakulasi. Yang ke-6 yaitu amenorrhea laktasi, yaitu dengan cara mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Nah, yang selanjutnya ada metode sederhana Ibu, terdiri dari kondom dan kimiawi. Nah, untuk kondom ada yang untuk laki-laki dan perempuan. Keuntungannya lebih murah, mudah didapat, mencegah penurunan penyakit seksual. Nah, kerugiannya Bu, Pak, yaitu harus selalu pakai yang baru. Nah, juga mudah robek kalau kondom ya Pak, Bu. Lalu yang kedua tadi ada kimiawi, yaitu kontrasepsi yang mengandung bahan kimia untuk membunuh sperma. Keuntungannya mudah digunakan dan tidak mengganggu produksi ASI. Baik Ibu, untuk selanjutnya ada metode modern. Bisa dilihat ya Bu, pertama di sini ada pil KB. Pil KB berdasarkan kandungannya ada 3 jenis. Yang pertama pil KB berisi hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada pil KB berisi hormon progesteron. Yang ketiga ada pil KB berisi hormon estrogen, progesteron, dan progesteron yang bersifat androgen dan non-androgen. Keuntungannya pertama sangat efektif bila dipakai dengan benar. Yang kedua tidak mengurangi kenyamanan hubungan suami istri. Yang ketiga menstruasi atau haid menjadi teratur, lebih sedikit dan lebih singkat waktunya, juga mengurangi rasa nyeri haid. Yang keempat dapat dipakai selama yang diinginkan, tidak harus beristirahat dahulu. Kekurangannya pil KB dan efek sampingnya yaitu pertama berupa mual, terutama 3 bulan pertama ya Bu. Yang kedua pendarahan di antara masa haid atau lebih sering pendarahan bercak, terutama bila lupa menelan pil atau terlambat minum pil KB. Yang ketiga ada sakit kepala ringan. Yang keempat ada nyeri pada payudara. Yang kelima sedikit meningkatkan berat badan. Untuk yang kedua ada jenis KB suntik ya Bu.
Jenis-jenisnya yang pertama ada suntikan yang per bulan, contohnya memakai Cicloven. Yang kedua ada suntikan yang per 3 bulan, contohnya yaitu Depo-Provera. Keuntungan KB suntik yang pertama cocok untuk mencegah kehamilan atau menjarangkan kehamilan dalam jangka panjang dan kesuburan dapat pulih kembali. Yang kedua, tidak terpengaruh faktor lupa dari pemakai. Yang ketiga, tidak mengganggu hubungan suami istri. Yang keempat, dapat dipakai segala umur pada masa reproduktif. Yang kelima, tidak mengganggu laktasi atau menyusui, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Yang keenam, dapat dipakai segera masa nifas. Untuk kerugiannya, Bu, yang pertama, perubahan pola haid biasanya pada tahun pertama pemakaian. Yang kedua, pendarahan bercak dapat lama. Yang ketiga, jarang terjadi pendarahan yang banyak. Yang keempat, tidak dapat haid atau sering setelah pemakaian berulang. Efek sampingnya yaitu penambahan berat badan. Lalu yang ketiga di sini ada KB implan ya, Bu. Keuntungan kontrasepsinya yaitu pertama, daya guna tinggi, yang kedua, perlindungan jangka panjang, yang ketiga, pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan, yang keempat, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, yang kelima, bebas dari pengaruh estrogen, yang keenam, tidak mengganggu ASI, yang ketujuh, tidak mengganggu kegiatan senggama atau hubungan seksual bersama suami. Kerugiannya, Bu, yang pertama, tidak memberikan efek protektif terhadap PMS dan AIDS. Yang kedua, membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan. Yang ketiga, akseptor tidak dapat menghentikan sendiri pemakaian kontrasepsi ini sesuai keinginan sendiri, akan tetapi harus pergi ke klinik untuk pencabutan. Yang keempat, dapat mempengaruhi penurunan dan peningkatan berat badan. Yang kelima, memiliki resiko infeksi. Yang keenam, dapat menyebabkan perubahan pola siklus haid. Yang tidak boleh menggunakan implan ya, Bu, yaitu pertama, wanita hamil. Dua, pendarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya. Yang ketiga, benjolan atau kanker payudara. Yang keempat, tidak dapat menerima perubahan pola haid dan gangguan toleransi glukosa. Yang boleh menggunakan implan yaitu pertama, usia reproduksi. Yang kedua, tidak memiliki anak ataupun belum mempunyai anak. Yang ketiga, menghendaki kontrasepsi yang memiliki efektivitas tinggi dan menghendaki pencegahan kehamilan jangka panjang. Yang keempat, menyusui dan belum membutuhkan kontrasepsi. Yang kelima, pasca persalinan dan tidak menyusui. Yang keenam, pasca keguguran. Yang ketujuh, tidak menginginkan anak lagi tetapi menolak sterilisasi. Lalu yang selanjutnya ada KB IUD. Keuntungannya yaitu sangat efektif. Yang kedua, metode jangka panjang, tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak ada efek samping hormonal, tidak mempengaruhi kualitas ASI dan volume ASI, dapat dipasang segera setelah melahirkan atau abortus, dapat digunakan sampai menopause, tidak ada interaksi dengan obat-obat. Kelemahan kontrasepsi IUD yang pertama yaitu efek samping yang umum terjadi, yaitu perubahan siklus haid lebih lama dan banyak. Yang kedua, ada komplikasi lain yaitu merasa sakit dan kejang selama 3-5 hari setelah pemasangan, pendarahan berat pada waktu haid. Yang ketiga, tidak mencegah infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS. Yang keempat, tidak baik digunakan pada perempuan dengan infeksi menular seksual atau yang sering berganti pasangan. Yang boleh menggunakan IUD, yang pertama, usia reproduktif. Dua, keadaan nulipara. Yang ketiga, menginginkan menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Yang keempat, perempuan menyusui yang menginginkan kontrasepsi. Yang kelima, setelah melahirkan dan tidak menyusui. Yang tidak diperkenankan menggunakan IUD, yang pertama, sedang hamil. Yang kedua, pendarahan vagina. Yang terakhir yaitu kontrasepsi mantap ya, Ibu, di mana yaitu
dilakukannya tubektomi atau pemotongan pada tuba falopi. Nah, saya tidak menyarankan untuk ibu melakukan kontrasepsi mantap karena usia pernikahan ibu masih sangat muda. Dari yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Sus. Di sini saya merekomendasikan untuk ibu memakai dengan cara metode modern, yaitu bisa suntik atau pil kontrasepsi. Baik, Sus. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak, Sus. Saya sudah paham tentang KB. Terima kasih untuk konsepnya. Baik, terima kasih kembali. Baik, kalau begitu saya pamit ya, Sus. Terima kasih. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.